Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua pastinya. Selamat pagi, semangat pagi. Kesempatan kali ini saya dan Mas Mimin berada di rayon paling belakang, yaitu tempatnya sapi Madura dan Bali. Ada yang berbeda pastinya. Di kesempatan ini nanti kita bakal mengajak teman-teman semua untuk kenalan ya. Kita kedatangan sapi ekonomis. Sapi jenis apa itu? Yang jelas bukan dari jenis ras Bali ataupun ras Madura. Yuk kita langsung lihat sapinya saja. Baik teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di depan sapi-sapinya. Nah, mungkin teman-teman semua banyak yang bertanya ya, kenapa kok mendatangkan sapi lokal gitu. Mungkin kita mundur ke belakang, selama beberapa pekan terakhir kita kedatangan sapi Madura. Seperti teman-teman yang lihat semuanya bahwa memang kandang ini sebenarnya kita setting, kita peruntukkan untuk sapi jenis Madura dan Bali. Nah, tujuannya apa kita mendatangkan sapi Madura di beberapa pekan terakhir itu? Tidak lain karena untuk belajar pertama. Waktu masih panjang untuk hari raya kurban, sekitar masih 150 harian lagi. Dan tiba saatnya, pada saat itu kita kedatangan sapi Madura. Tujuan utamanya adalah untuk belajar perawatan, belajar memberikan treatment ke sapi agar sapi adaptasinya tidak terlalu lama, belajar memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Berapa hari sapi bisa makan dengan dokoh, makan dengan semula di tempatnya sana, lalu ADG-nya berapa per hari, kita hitung semua. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan sedikit pengalaman, yaitu bahwa memang sapi Madura pertama kali datang ke kandang harus diberikan perawatan demikian, pakan demikian, terus mandi sehari sekian kali. Artinya nanti ketika menjelang hari raya kurban kita sudah tidak kaget lagi dengan kedatangan sapi-sapi yang cukup banyak, dan kita bisa sudah mencegahnya agar sapi itu tidak stres. Nah, itu kuncinya di situ. Intinya kita mau belajar. Lalu tidak salah juga kalau kita mencoba atau belajar kembali untuk sapi-sapi lokal, karena sejatinya sapi-sapi ini adalah sapi-sapi ras yang ada di Jawa Tengah khususnya. Mungkin kalau teman-teman tanya jenisnya apa Mas gitu, saya juga butuh banyak referensi untuk menjawab. Yang jelas bukan simental, bukan limosin, atau juga bukan PO. Nah, terus apa gitu? Crossing. Ada yang bilang sapi kacang, ada yang bilang sapi bukan limosin tapi mosin, ada yang bilang pegon, ada yang bilang beranti, ada yang bilang oto, dan lain sebagainya. Pada intinya sapi-sapi ini adalah sapi perkawinan cross atau silangan dari simental ke limosin, limosin ke PO, PO ke Brahman, Brahman ke simental lagi atau ke limosin lagi. Udah crossing. Mungkin pendapat saya ketika kita beruntung, kita mendapatkan yang lebih, itu hasilnya seperti Satrio, hasilnya seperti Wariso. Akan tetapi kalau memang kita belum diberikan rezeki atau ya belum beruntung gitu aja, ya hasilnya akan seperti ini, crossing. Jadi sudah kayak apa ya, nasi campur gitu ya. PO ya ada, PO-nya ada, simentalnya ada, limosinya ada, Brahmannya ada, wis Indonesia Raya. Intinya seperti itu. Lalu maksud dan tujuan kami mendatangkan sapi ini kembali lagi untuk belajar. Jadi bismillah, kita masih mengamati pola perilaku karakter dari sapi ini. Kira-kira yang membuat dia nyaman pertama apa? Itu adalah pertama, kenyamanan sapi harus prioritas. Lalu pakan yang paling disenangi apa? Yang ketiga, ADG-nya berapa setiap hari. Nanti kita bakal teliti khusus untuk sapi lokal ini, yang nantinya tujuan kami ketika mendekati hari raya kurban kita sudah tidak panik, sudah tidak gerusah-gerusuh, dan siap untuk melayani orderan para bapak ibu sekalian. Oke teman-teman semua, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita datangkan sapi ini sejumlah 7 ekor atau 1 rit, 1 mobil sekali yang muat. Akan tetapi karena
ada rekan kami, ada teman kami yang minat, jadi sekarang tinggal 6, satu diambil kemarin ya. Seperti biasa dan pada umumnya ketika sapi datang pasti kita berikan pelayanan atau perawatan yang utama adalah kita cek dulu kelengkapan sapinya, jadi utuh enggak, sehat enggak, cacat enggak. Dan kebetulan juga kita sudah berikan injek obat cacing secara oral karena waktunya juga tergesa-gesa kemarin, jadi mohon maaf belum ada dokumentasi untuk penginjekan tersebut. Lalu untuk sapi-sapi ini sendiri juga kita timbang kemarin, mungkin nanti video timbangnya bisa kita masukkan ke dalam konten kalau masih ada, kami cek ya. Bobot masuknya rata-rata kemarin Mas Yuli ada 39, rata-rata 39, 38,5, ada yang hampir 400 mungkin ya, seperti itu kondisi sore hari. Dan yang terakhir nih unik banget karena sapi ini memang jenisnya lokal pride gitu ya, crossing gitu aja lah kita menyebutnya, crossing atau sapi kacang. Kemarin rata-rata sapi ini tanpa keluh teman-teman semua, sapinya tanpa keluh. Jadi kalau kita buatkan video mungkin banyak banget ngeluh-ngeluhnya ya. Kita sama Mas Juli kita lihat satu persatu, kita cek keluhannya nggak ada. Ada yang ada tapi wah kecil banget, sangat berbahaya sekali, dan kebetulan sudah kita ganti semua dengan keluh yang lebih nyaman seperti itu. Oke teman-teman semua, sekarang saya berada di dalam kandangnya atau di belakang sapinya, lebih leluasa untuk bercerita pastinya. Di awal video tadi saya mengatakan bahwasanya sapi ekonomis, kita bakal mengajak teman-teman untuk melihat sapi ekonomis. Nah, mana sapi ekonomisnya? Ini semuanya. Kenapa saya mengatakan ekonomis? Karena memang dari umurnya, dari speknya, size-nya, dari semuanya ini sudah layak untuk dikurbankan. Nah, kembali lagi bahwasanya di Setia Farm tidak hanya menyediakan sapi ekonomis juga, tapi kebanyakan memang permintaan tertinggi ada di yang ekonomis sesuai dengan iuran, yaitu 7 saham biasanya dari Sohibul Kurban, 3 atau 3,5 dikalikan 7, artinya masih di angka 20 jutaan. Alhasil ketika kita memang anggaran tersebut di angka 20 jutaan dan customer meminta dengan jenis sapi simental ataupun limosin, apakah pemenuhan kebutuhan akan terjadi? Apakah bisa? Jawabannya pasti ragu, dikarenakan sapi simental limosin dengan bobot 400 kilo dengan harga tersebut 20 juta biasanya kondisinya masih cukup muda, belum poel dan belum sah untuk kurban. Nah, itu alasannya seperti itu. Lalu sahnya di umur berapa? Pasti di atas 2 tahun, dan ketika sudah poel gitu saja. Nah, ketika sapi simental atau sapi ras limosin simental sudah poel, biasanya bobotnya sudah di angka 5 atau 600. Alhasil harganya sudah 25 juta up atau 30 juta up. Nah, jadi untuk kesimpulannya kita bisa menyediakan sapi lokal atau sapi jenis selain Bali sama Madura, yaitu dengan sapi lokal seperti ini. Insya Allah harganya juga ekonomis menyerupai sapi Bali dengan size, spek, ukuran yang memang di sini kita peruntukkan untuk kurban. Jadi usianya, kalau usianya saya yakin saya kurang paham karena tidak ikut melahirkan sapi ini ya. Tapi yang jelas dari sekian sapi semuanya sudah poel semua ya Mas Yul ya. Sudah poel 1 pasang rata-rata. Ada yang 2 pasang kayaknya, 1 pasang, dan kondisinya sekarang masih cukup proporsional sih menurut saya. Maksudnya nggak kurus banget. Kita gemukan lagi dalam tempo waktu 3 bulan atau 4 bulan sampai hari H nanti. Saya yakin insya Allah kalau memang diberikan kesehatan pasti sudah gemuk-gemuk dengan pakan atau metode yang sudah kita berikan setiap harinya. Nah, sedikit penyampaian yang menurut kami, menurut kita sangat penting sekali dan mungkin intim sekali ya. Ketika berbicara sapi kurban, di situ prioritasnya adalah daging. Akan tetapi ada juga dari permintaan customer saudara kita yang memang diperuntukkan untuk masih yang penting ganteng, yang penting besar, yang penting tinggi, ada juga. Tapi kebanyakan dominasi adalah permintaannya, Mas dagingnya keluar berapa sih gitu untuk sapi seharga ini, seharga ini, seharga ini. Berarti kita harus membandingkan, nggak boleh. Berarti kita harus pilih kasih, nggak boleh. Kita hanya bisa memperhitungkan. Artinya kalau sapi Madura sekian, sapi Bali sekian, sapi lokal sekian, sapi simental jumbo sekian, sapi PO jumbo sekian. Nah, sekarang kita belajar menghitung. Untuk data yang sementara kita dapatkan dan pengalaman dari tahun sebelumnya yang kita dapatkan juga, laporan dari beberapa customer kita, terutama kita sendiri yang motong di
sebelah kandang ataupun tetangga kita yang mengambil sapi dari kita, selalu kita tanyakan, Mas, untuk sapi Bali kemarin hasilnya berapa, Madura berapa, lokalnya berapa. Nah, itu sudah kita timbang secara real. Alhamdulillah untuk data kami menyebutkan bahwa sapi Bali dan Madura itu untuk karkasnya presentasinya paling tinggi. Ya mungkin sedikit lebih tinggi Madura. Terus terang sedikit lebih tinggi Madura dengan alasan Madura tidak punya perut besar. Itu Madura tidak memiliki perut besar. Jadi untuk sapi Madura persentasenya di atas 50%. Untuk sapi Bali sekitar 47-48, tergantung kegemukan sapi itu sendiri. Lalu, nah sekarang sapi lokal, tidak menjatuhkan, tidak menjelekkan, hanya sumber pengalaman saja agar teman-teman semua lebih selektif. Nanti tujuannya dipenuhi dulu. Mau cari daging, mau cari ganteng, mau cari kepuasan. Nah, nanti kembali lagi bahwasanya untuk sapi lokal ini persentase karkas atau hasil daging yang dihasilkan dari sapi ini paling sedikit. Bukan berarti sapinya kurus-kurus, bukan, tapi memang kita bisa lihat dengan postur yang ada bahwasanya untuk sapi crossing lokal itu cenderung kaki-kakinya itu lebih besar. Pertama, kalau kita bandingkan, kalau kita jajarkan dengan sapi Bali Madura, pasti hampir 1,5 kali lipat tulang-tulangnya jauh lebih besar. Madura kecil banget, Bali kecil banget. Nah, itu yang hasilnya yang seharusnya diisi atau dimiliki oleh daging sudah dikurangi dengan tulang. Yang kedua ada kulit. Bila teman-teman semua memperhatikan sapi Bali dan sapi Madura, sapi lokal, sapi simental, sapi limosin paling tipis kulit dimiliki sama sapi Madura. Gitu. Ya mungkin ada. Nah, seperti ini kan terlihat tipis. Tapi masih tipis dengan sapi Madura. Oke. Lalu kulit sudah, kaki sudah, tulang sudah ya. Bagian perut. Nah, seperti yang kita lihat bersama juga, untuk perutnya tidak seperti sapi-sapi Madura. Kalau Bali juga sedikit besar ya. Maksudnya seperti inilah. Kalau sapi Madura memang kecil banget perutnya. Nah, jadi saya di sini tidak menjelekkan, bukan hanya sumber sedikit pengalaman kami saja. Itu sedikit kekurangan dari sapi lokal, tapi kelebihannya apa sih? Masa kita bicara kekurangan terus kan, jangan, nanti tidak ada semangat. Kelebihannya nih teman-teman semua, untuk sapi lokal itu mungkin hasil pembagian lebih banyak, karena pembagian kan tidak hanya daging, ada juga iga, ada juga kulit juga dibagikan, ada juga mohon maaf sandung lamur, tulang, hasil cacah, hasil pembagian itu jauh lebih banyak. Karena saya yakin untuk sapi Bali dengan sapi Bali Madura dengan bobot 300, untuk sapi ini bobotnya nggak mungkin 300, sudah hampir 400. Artinya masanya jauh lebih berat sapi ini. Itu istilahnya seperti itu. Jadi prioritas kita sebenarnya kembali ke tujuan masing-masing. Mau daging atau mau ganteng nih. Kalau gantengnya ya ganteng ini banget, gagahnya gagah ini banget, terus kerennya keren ini, mantap ini. Oke teman-teman semua, alhamdulillah di kesempatan konten kali ini kita sudah bincang-bincang tentang sapi lokal, sapi crossing yang siap kurban, siap digemukkan, dan siap untuk dikonsumsi juga pastinya ya. Mungkin dengan adanya video ini nanti harapan saya semua bisa membantu teman-teman untuk menentukan pilihan sapi kurban yang paling baik, yang paling pas, yang paling menarik, yang paling membahagiakan pastinya. Karena semua sapi itu pada dasarnya bagus, tidak ada yang jelek, dan semua sapi itu mempunyai kelebihan masing-masing. Dan barangkali juga tadi saya menyampaikan sedikit pendapat saya atau yang saya miliki itu ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Mohon dikoreksi juga di kolom komentar. Intinya kita saling melengkapi gitu. Nah, kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan. Setelah ini kita bakal ngasih makan sapi secara bersamaan, yaitu menu favorit adalah jerami. Kalau malam jerami terus lagi ini. Jerami terus comborannya biasalah brand, terus sama
gamblong, singkong itu, terus ampas tahu sama konsentrat lengkap insya Allah. Walahu minkum, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Salam hangat, salam bahagia dari Setia Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.